saya Della Septiani Sesarianti, biasa dipanggil Della. Pada video kali ini saya akan memberikan video edukasi tentang bagaimana cara kita dalam merakit komponen-komponen pada motherboard. Mari simak videonya. Baik, sebelum saya memberikan tutorial bagaimana cara merakit komponen-komponen pada motherboard, di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang akan dipasang pada motherboard beserta fungsi-fungsinya. Pertama-tama, saya di sini memakai motherboard dengan tipe G31 LGA 775. Kemudian di sini ada prosesor dengan tipe Intel Core 2 Duo E4600 yang berfungsi untuk mengatur kegiatan yang ada pada komputer atau kita sering sebut sebagai otak komputer. Kemudian di sini saya menggunakan 2 keping RAM. 2 keping RAM ini berjenis DDR2 dengan kapasitas 512 MB. Jadi di sini saya gunakan 2 keping RAM. Jadi penyimpanan sementaranya itu sekitar 1 GB. Kemudian di sini ada fan CPU cooler. Fan CPU cooler ini berfungsi sebagai pendingin prosesor sehingga komputer dapat bekerja lebih optimal. Kemudian di sini ada hard disk. Nah, saya gunakan hard disk dengan kapasitas sekitar 160 GB yang berfungsi sebagai penyimpanan permanen. Selanjutnya di sini ada wireless LAN. Nah, wireless LAN di sini itu berfungsi sebagai menangkap sinyal WiFi sehingga komputer tersebut dapat terhubung dengan jaringan internet. Kemudian di sini ada kabel SATA. Kabel SATA di sini itu berfungsi sebagai penghubung antara hard disk dan juga motherboard. Nah, dan yang terakhir di sini atau komponen yang paling utama itu ada di sini power supply. Nah, power supply ini berfungsi untuk mengubah tegangan arus listrik sehingga komputer tersebut dapat bekerja sesuai dengan keperluannya. Nah, di sini ada beberapa kabel-kabel yang ada pada power supply. Yang ini itu ada kabel 20 plus 4 pin ATX power yang berfungsi untuk mengalirkan listrik ke motherboard. Kemudian yang ini adalah kabel power SATA yang berfungsi untuk menghubungkan antara power supply dengan hard disk. Dan yang ini adalah kabel 4 pin ATX power yang berfungsi untuk menghubungkan antara power supply dengan CPU. Baik, sebelumnya saya sudah memberitahu komponen-komponen yang akan dipasang pada motherboard. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merakit komponen-komponen ini pada motherboard. Yang pertama dipasang itu adalah prosesor. Nah, prosesor di sini itu kita tidak boleh memegang secara sembarangan. Kenapa? Kita tidak boleh memegang secara sembarangan pada bagian bawah prosesor ini atau yang berwarna kuning ketika tangan kita itu basah atau berkeringat karena akan mengganggu kinerja dari prosesor tersebut. Cara memasangnya yaitu di sini sudah tempat prosesor, tinggal kita masukkan sesuai dengan yang warna hitam ini ke arah. Sesuaikan, kemudian kita tutup dan kita kunci. Nah, setelah sudah terpasang, selanjutnya setelah prosesor terpasang, di sini saya akan memberikan thermaflash. Thermaflash ini berfungsi untuk memberikan kinerja yang lebih optimal pada fan CPU cooler. Kita berikan di atas prosesor sedikit saja. Nah, selanjutnya kita akan memasang fan CPU cooler atau kita biasa sebut kipasnya komputer ya. Kita masukkan sesuai dengan lubang yang ada pada motherboard. Harus tepat agar nantinya bisa bekerja lebih optimal. Caranya, pertama kita tekan dulu ke bawah, kemudian kita tekan sampai bunyi kletek. Lakukan hal yang sama keempatnya.
Selanjutnya kita akan mengunci dengan memutar. Selanjutnya kabel yang ini itu dipasang di motherboardnya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan memasang dua keping RAM. Dua keping RAM ini akan dipasang di sini. Pastikan klipnya ini sudah terbuka ya. Kita tekan sampai bunyi. Dan juga klipnya tertutup. Lakukan hal yang sama dengan RAM berikutnya. Harddisk. Pertama, kabel yang pertama itu kita colokkan di harddisknya dulu. Jadi kita ke motherboardnya. Nah, setelah itu kita pasang wireless LAN-nya di motherboard. Kita tekan sampai bunyi ya. Dan yang terakhir yaitu kita memasang power supply. Pertama kita pasang yang 20+4 pin power ATX powernya. Pastikan sampai pas ya. Kemudian kita ke 4 pin. Kemudian yang terakhir kita sambungkan ke harddisk. Baik, di sini komponen-komponen motherboard ini sudah terpasang semua. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba apakah komponen-komponen yang saya sudah pasang ini sudah sempurna atau tepat. Kita lakukan uji coba dengan menggunakan monitor. Di sini saya akan mengambil monitornya terlebih dahulu. Ini saya sudah menyiapkan monitor. Saatnya kita akan melakukan uji coba apakah komponen pada yang kita sudah pasang ini sudah tepat atau tidak. Pertama kita hubungkan terlebih dahulu dengan kabel VGA pada motherboard. Kita putar sampai truk ya. Sampai terpasang dengan benar. Kemudian kita pasangkan kabel powernya ke power supply. Di bagian selanjutnya kita nyalakan listriknya. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba dengan cara menjumper pin yang ada di motherboard ini yang dekat kabel SATA yang berwarna merah sampai kipasnya menyala, lalu kita lepas obengnya. Kita tunggu sampai beberapa saat. Nah, ternyata sudah menyala. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemasangan pada komponen-komponen motherboard ini sudah terpasang secara sempurna karena monitornya juga sudah menyala. Cukup sekian dari video tutorial saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye, see you next time.